Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Endang Supriyadi Channel. Pada episode kali ini, Kang Endang ingin menyajikan masih yang berkaitan dengan hukum pidana. Karena masyarakat mesti mengetahui dan memahaminya tentang undang-undang hukum pidana ini sebagai hukum publik yang berlaku di Indonesia. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan suatu hukum material yang di dalamnya terkandung pasal-pasal yang mengatur tentang suatu tindakan kriminal atau suatu tindakan kejahatan. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mesti dilaksanakan oleh para penegak hukum kepolisian khususnya. Jadi masyarakat yang dirinya merasa dirugikan oleh pihak lain ini dapat melakukan pengaduan atau pelaporan kepada pihak kepolisian. Contohnya yang telah Kang Endang bahas di episode yang lalu, misalnya tindakan penganiayaan. Nah, ini korban dapat melaporkan tindakan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, tentu masyarakat juga perlu memahami kinerja kepolisian dalam melaksanakan hukum material tadi itu tata caranya diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sebagai hukum formilnya. Jadi KUHP ini mengatur bagaimana kinerja kepolisian di dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelidikan, dengan penyidikan, gelar perkara, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan. Nah, hukum acara ini dibuat oleh pemerintah tentu untuk dapat mengatur kinerja penegak hukum ini jangan sampai melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga negara yang melakukan suatu tindak kejahatan di dalam melaksanakan proses peradilan. Misalnya ketika seseorang ini dilaporkan oleh pihak korban penganiayaan misalnya, kemudian tidak terjadi perdamaian, maka pihak penyidik kepolisian ini akan melakukan penyidikan dan mencari bukti-bukti minimal memenuhi 2 syarat bukti berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa bukti yang dimaksud? Yang pertama adalah keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, bukti surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa nanti saat di persidangan di pengadilan. Nah, hukum acara pidana ini mengatur agar ketika para penyidik ini melaksanakan tugas penyidikan tidak melanggar daripada aturan dan tidak melakukan kesewenang-wenangan. Nah, sehingga diatur oleh hukum acara. Nah, misalnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan kepada
orang yang diduga sebagai tersangka, karena penyidik sudah memiliki 2 alat bukti yang ditentukan oleh KUHP tadi, itu di dalam proses pemeriksaannya tidak melakukan intimidasi misalnya, melakukan penekanan misalnya, melakukan kekerasan misalnya, menjebak suatu pertanyaan misalnya, atau menanyakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang lagi ditangani tersebut. Nah, ini hukum acara pidana lah yang merupakan hukum formil yang mengatur standar operasional kinerja para penyidik tadi. Nah, sobat-sobat semua, di dalam hukum pidana, ketika seseorang sudah menjadi tersangka pun jadi patut diduga dianggap belum bersalah, karena di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ini, orang yang sudah menjadi tersangka tetap mengandung asas praduga tak bersalah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah presumption of innocence. Jadi asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang yang diduga sudah menjadi tersangka dan ketika belum divonis pengadilan bersalah dan mendapatkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka orang tersebut belum dianggap bersalah. Nah, begitulah kawan-kawan. Jadi kita sebagai warga negara mesti taat dan mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia, terutama yang menyangkut hukum publik. Salah satu contohnya adalah hukum pidana ini, karena hukum pidana ini sangat berkaitan dengan kepribadian semua warga negara. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, itu tentu akan berhadapan langsung dengan hukum pidana. Karena hukum pidana ini bisa berakibat kepada kurungan badan. Nah, jadi masyarakat perlu memahami di dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum materialnya itu di dalamnya tergandung pasal-pasal. Nah, biasanya pasal-pasal yang top di masyarakat atau pasal-pasal yang ngetren di masyarakat adalah pasal-pasal misalnya tentang penggelapan. Nah, penggelapan itu di dalam kitab undang-undang hukum pidananya adalah pasal 372. Terus ada pasal penipuan, yaitu pasal 378. Ada yang namanya pasal penadahan, 480 namanya. Jadi artinya di dalam hukum material ini, di dalamnya adalah pasal-pasal yang mengandung dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum warga negara yang telah melakukan kejahatan. Nah, ini masyarakat mesti betul-betul memahami. Jadi jangan sampai tanpa mengetahui isi daripada peraturan-peraturan yang telah disajikan oleh pemerintah tadi, kita ini lalu menyalahkan kepada pihak penegak hukum misalnya di dalam melakukan kinerja. Nah, kita masyarakat ini boleh mengawasi, mengontrol, juga memberikan informasi kepada para penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Misalnya di dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Nah, ini
masyarakat boleh mengontrol. Apa kontrol yang dilakukan oleh masyarakat itu harus berdasarkan hukum acara tadi. Jadi pihak penyidik kepolisian di dalam menangani perkara ada pelanggaran kewenangan atau tidak ini harus didasari dengan kontrol kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, kawan-kawan dapat mengakses informasi nanti di Endang Supriyadi Channel. Jadi apa saja sih yang terkandung di dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang bagaimana kepolisian melaksanakan tugas di dalam proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, penangkapan, penahanan, lalu penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya, dianggap melanggar hukum atau tidak, atau menyalahi kewenangan atau tidak. Ini tentu hukum acara yang menjadi acuannya. Nah, sobat-sobat semua, rekan Endang mesti memberikan informasi yang sederhana agar teman-teman memahami apa yang Kang Endang sampaikan. Karena kalau berdasarkan penjelasan teori secara khusus memang sangat normatif sekali gitu. Jadi Kang Endang mohon maaf bila penjelasannya ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Tujuannya agar teman-teman cepat menyerap bahwa tujuan kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai hukum formil dan kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum material ini kawan-kawan memahami bahwa kedua kitab undang-undang ini sebagai operasional, KUH pidananya dan KUHAP-nya sebagai kontrol kinerja para penegak hukum di dalam melaksanakan tugas yang telah Kang Endang sebutkan tadi. Nah, begitulah kawan-kawan seputar kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana. Nah, nanti Kang Endang akan secara bertahap memberikan informasi terkait masalah KUH pidana dan KUHAP agar kawan-kawan dapat mengetahui apa tujuan dan manfaat hukum pidana yang ada di Indonesia. Demikian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.